Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas orang yang bernama Kurniawan. Jadi kalian yang namanya Kurniawan, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Karena di sini kita bakalan nebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Kurniawan ini. Jadi jangan sampai dilewatkan atau di next-next ya. Pantengin sampai selesai, oke? Langsung saja masuk ke dalam pembahasannya dan di sini gue ingetin lagi, bagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Nah, langsung saja ya kan. Di sini menurut gue ya, orang yang bernama Kurniawan, dia adalah orang yang setia yang mana menunjukkan sifat loyalitasnya terhadap sesuatu untuk tetap bertahan dan tidak beralih ke hal yang lainnya. Dia tergolong orang teguh pendirian dan sangat bagus dalam hal menjaga rahasia, baik rahasia keluarga, pasangan, dan perusahaan tempat dia bekerja. Orang yang bernama Kurniawan ini adalah orang yang amanah, yang dimana kita kalau curhat, berbagi hal-hal privasi kepada si Kurniawan ini, dia bakalan amanah dan akan mempertahankan agar tidak gampang ngomonginya ke orang yang lainnya. Pokoknya dia tuh amanah lah ya, bisa dipercaya dan asik banget kalau diajak curhat. Dia adalah pendengar yang baik. Kurniawan dia juga tipe yang cenderung lebih santai dalam solve problem dan bisa mengambil atau memutuskan solusi yang tepat untuk dirinya sendiri sekaligus bagi orang lain di sekitarnya. Biasanya dia selalu ditunjuk untuk menjadi seorang ketua dalam suatu tim atau kelompok gitu sih. Dan orang yang bernama Kurniawan ini biasanya dia kalau SD, SMP, SMA itu sering ditunjuk menjadi ketua kelas dan selalu memimpin upacara gitu loh. Kalau nggak memimpin upacara biasanya pernah disuruh menjadi ajudan pemimpin upacara. Kalau nggak baca teks proklamasi. Nah, Kurniawan ini dia biasanya ekskul yang sering diikutinya kalau nggak bola, ya paskibra atau pramuka gitulah. Nah, Kurniawan menurut gua dia adalah orang yang pemaaf karena dia seorang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain atas dasar sikapnya ikhlas, sabar, dan menyadari bahwa setiap orang pasti bakalan melakukan kesalahan. Dia ini biasanya memiliki hati yang besar dan memiliki kepribadian yang lebih santai. Jadi bisa disimpulkan ya, dia ini bukan orang pendendam. Ketika masalah itu selesai, maka dia akan melupakan kesalahan orang lain saat itu juga. Biasanya kan ada orang tuh kalau kita bikin kesalahan sedikit aja bakalan diinget-inget seumur hidup dan kayak kalau ketemu tuh langsung kayak nggak enak gitu loh. Nah, kalau si Kurniawan ini nggak gitu. Oke, next ya. Nah, seorang Kurniawan ini juga menampilkan kesantunan dan etika pada semua orang sebagai bentuk sikap yang baik dalam bersosial. Dia sangat memperhatikan cara bersosial dengan orang lain, baik dari cara ngomong, bersikap, dan lain sebagainya. Jadi nggak heran ya, karena sifat yang attitude-nya dijaga dan dimana dia itu baik, apalagi memperhatikan adab dan perilaku dia saat berbicara kepada orang. Jadi nggak heran orang yang bernama Kurniawan ini biasanya temannya banyak banget. Nah, menurut Darussalam Channel, Kurniawan adalah orang yang memiliki sifat yang tawakal yang mana tidak merasa khawatir yang berlebihan pada sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya. Biasanya mendasarkan hatinya kepada kebesaran Tuhan dan kepercayaan diri untuk bisa menyelesaikan masalah yang menimpanya. Jadi dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhannya sehingga dia segala sesuatu itu tidak pernah khawatir akan terjadi ini. Misalnya terjadi hal yang buruk, biasanya dia meyakini ya bahwasanya itu adalah pembersihan dosa. Walaupun ya, jerawat yang muncul di wajah kita kalau kita sabar itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, guys. Menurut gua Kurniawan ini memiliki passion yang bernama very strong feeling yang mana suatu kondisi di mana suatu perasaan semangat yang luar biasa ketika
melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Dia memiliki hasrat dan penasaran yang excited ketika ingin melakukan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan hobinya. Apalagi kalau dia dapat kerjaan yang sesuai hobi dia, dia bakalan excited banget dan dia itu adalah orang yang bekerja itu powerful, nggak setengah-setengah. Bagi dia mengerjakan sesuatu kalau biasa-biasa aja, hasilnya bakalan biasa aja. Tapi beda cerita kalau kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan kerja keras, pasti hasilnya akan menjadi luar biasa dan di luar nalar kita, coy. Nah, menurut gua, orang yang bernama Kurniawan adalah seorang yang menurut gua orang yang bernama Kurniawan ini sangat bisa membuat pasangannya merasa penting ya. Dia bisa banget melontarkan kata-kata manis dari mulutnya yang membuat pasangannya merasa dianggap, ada dan penting dalam kehidupan si Kurniawan ini. Dia selalu mengkhawatirkan kabar dan keadaan pasangannya, bisa dibilang tipe orang yang sangat lancar berkomunikasi dengan pasangannya. Dia tuh kalau punya pasangan ya tipe orang yang selalu berkabar gitu loh, berkabar terus. Karena dia menghargai ya pasangannya, nggak mau khawatir, nggak mau pasangannya itu mikirnya, oh aku lagi selingkuh, aku lagi begini ini enggak. Dia menghargai pasangannya gitu. Kadang kan soalnya ada ya cowok yang cuek yang dimana dia bisa ngilang berhari-hari, eh, ngilang-ngilangan nggak ngabarin pasangannya. Kalau Kurniawan nggak, setiap aktivitasnya dia ngabarin. Hey babe, gue lagi sibuk nih, ntar sekitar 30 menit lagi selesai, ntar aku hubungin kamu lagi ya, kayak gitu misalnya. Kurniawan ini orang yang menyendiri ya, suka menyendiri biasanya. Dia kadang-kadang bergaul atau kadang merasa lelah dan bosan berteman sampai sepanjang hari. Dia lebih suka sendirian dibandingkan berkumpul dengan orang lain. Dia bahkan kadang merasa tidak nyaman dengan orang lain. Jadi dia ini tipe orang yang pasif dan juga suka menyendiri. Lebih suka berjam-jam nonton film daripada terlalu banyak bergaul dengan orang-orang lain. Takutnya nih, menurut dia ya, tebakan gua, dia tuh menghindari gibah sih. Karena kalau terlalu banyak ngumpul sama orang, kalau habis pembahasannya, ujungnya pasti ngomongin orang, kesalahannya diomongin, kayak gitu. Nah, Kurniawan ini nggak suka, dia sukanya menyendiri. Kurniawan dia juga sangat memiliki sisi kesombongan di dalam dirinya ya, biasanya nih. Jadi Kurniawan ini punya sisi sombong gitu loh. Karena entah kenapa ada gitu, kadang di saat tertentu dia ini bisa merasa sedikit rendah seseorang dan bisa memandang rendah gitu loh. Terkadang si Kurniawan ini bisa memandang rendah seseorang, merasa dirinya lebih baik atau lebih good skill, dan sometimes dia itu bisa eh, menjadi besar kepala dan besar hati. Bener nggak sih? Ini tebakan gue ya, bisa benar bisa salah. Kadang kayak merasa besar tuh, Allah gitu doang, gue juga bisa kali. Nah, biasanya gitu dalam hatinya. Menurut Darussalam Channel, orang yang bernama Kurniawan, dia ini dengan kepribadian yang suka membeli miniatur gitu loh. Jadi jadi dia beli buat dikoleksi di kamarnya. Dia juga suka membeli sesuatu yang berhubungan dengan bidang olahraga karena dia tergolong orang yang suka olahraga. Biasanya sepatu futsalnya banyak nih, banyak varian. Dia tipe orang yang suka banget modif-modif motor atau mobil. Dia rela nabung biar bisa memodif motornya. Pokoknya banyak banget keluarin effort buat barang-barang yang bakalan dia modif. Dia tipe orang yang suka banget sama namanya basket dan main game online. Dia benar-benar luangin waktunya buat itu, bener gak sih? Dia orang yang menyukai style atau gaya berbusan yang cenderung berwarna hitam dan simple. Kadang-kadang dia juga suka style yang mengarah ke terlihat sporty gitu loh. Kayak baju bola gitu. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Kurniawan. Gue ucapin terima kasih udah nonton sampai di menit ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan bisa juga di bawah request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya di kolom komentar. Nah, jangan lupa lihat di bagian bawah pojok kanan ada donasi sukarela untuk kebutuhan Darussalam Channel dan yang lainnya agar lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.